Benih Rahasia Sang Pewaris episode 130. Shira mengangguk pelan. Baiklah. Baginya, Kenzo adalah pilihan yang sempurna. Tak ada alasan lagi untuk terlalu memikirkan hal ini. Seperti yang sering dikatakan ayahnya, menikah adalah berkah, meski aku sudah memiliki anak. Jika pria itu baik, kenapa harus ragu? Shira merasa ia telah mengambil keputusan yang benar. Kenzo akhirnya menghela napas lega setelah melihat betapa cepatnya Shira menerima lamarannya. Kegembiraan memenuhi hatinya, seolah perjuangannya membuahkan hasil. Baginya, cedera di kakinya kini terasa sepadan dengan hadiah terbesar, seorang istri. Ketika Firdaus datang untuk melaporkan masalah pekerjaan, Shira memutuskan meninggalkan ruangan dan pergi ke kamar Leon. Begitu ia masuk, Leon langsung berlari menghampirinya dengan wajah penasaran. "Kapan kaki Tuan Wiharja akan sembuh, Mama?" tanyanya polos. Shira tersenyum lembut dan membelai kepalanya. "Dokter bilang sekitar 10 hari lagi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir." "Ya," jawabnya menenangkan. Tiba-tiba, Leon melingkarkan lengannya di leher Shira, menatapnya dengan mata penuh harapan. "Mama, bolehkah Tuan Wiharja jadi ayahku?" bisiknya memohon. Shira tertegun mendengar permintaan itu. Ada rasa haru yang menyeruak di hatinya, tetapi senyum kecil juga muncul di wajahnya. "Kenapa kamu ingin dia jadi ayahmu?" tanyanya lembut. "Aku suka banget sama dia, Mama. Dia baik dan sudah seperti papaku," ujar Leon penuh keyakinan. Kata-kata itu menusuk hati Shira. Ia tahu bahwa Kenzo tidak akan pernah bisa menjadi ayah kandung Leon, tetapi pria itu telah mencuri hati anaknya sama seperti dirinya. "Baiklah," ujarnya akhirnya. "Mama sudah memutuskan untuk menikah dengannya. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama, dan dia akan jadi papamu." "Setuju." Wajah Leon langsung berseri-seri. "Benar, Mama. Hore, aku punya papa sekarang," serunya sambil melompat-lompat kegirangan. Melihat kebahagiaan di wajah anaknya, Shira merasakan ketakutan yang menghantui pikirannya semalam perlahan sirna. Hatinya terasa lebih ringan, dan senyuman kecil kembali menghiasi bibirnya. Sementara itu, di kamar utama Kenzo, Firdaus melaporkan perkembangan terkait Bella dan rencana busuk komplotannya. "Tuan Wiharja, nama asli Bella adalah Bella Wiharja. Dia diadopsi oleh Ruben Wiharja saat masih kecil. Ruben memanfaatkan kendali atas Artando, yang berada di luar negeri, untuk membantu menyembunyikan identitas Bella. Dengan begitu, dia bisa mendekati Anda tanpa terdeteksi." Kenzo mendengarkan dengan tenang, matanya berkilat tajam. Dia sudah memahami alasan di balik tindakan Bella. Dia menginginkan pewarisnya menjadi boneka Ruben, agar bisa mengendalikan Wiharja Group di masa depan. "Pastikan tim hukum kita bekerja dengan maksimal. Aku ingin mereka semua membayar mahal atas perbuatan ini," ucapnya dingin, sementara tangannya terkepal hingga terdengar suara persendian yang berderak. "Sudah disiapkan, Tuan. Semua bukti telah dikumpulkan, dan kami tidak akan membiarkan mereka lolos dari jerat hukum," jawab Firdaus tegas. Kenzo mengangguk ringan, lalu menambahkan, "Besok, hubungi seorang wedding planner untukku. Aku ingin segera mengatur pesta pertunangan." Wajah Firdaus langsung berubah cerah. "Selamat, Tuan Wiharja, atas pertunangan Anda dengan Nona Nugraha," katanya penuh semangat. Kenzo hanya tersenyum kecil. Setelah setengah tahun memperjuangkan hubungan ini,
Akhirnya semuanya membuahkan hasil. Firdaus, yang selama ini menyaksikan perjalanan hubungan mereka, merasa lega. Bayangkan saja, dulu saya sempat khawatir hubungan kalian akan menemui jalan buntu. Kenzo menoleh kepadanya dengan tatapan serius namun hangat. Firdaus, kalau kamu sudah menemukan orang yang tepat, jangan ragu untuk memberitahuku. Jangan sampai pekerjaan menunda kebahagiaanmu. Kenzo merasakan kebahagiaan luar biasa karena hubungannya dengan Shira berjalan lancar. Di sela kegembiraannya, ia juga mulai memikirkan masa depan Firdaus, berniat mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Namun, Firdaus hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap pernikahan saya, Tuan Wiharja. Tapi, sampai sekarang saya masih belum punya pasangan, ujarnya jujur. Kenzo tersenyum tipis. Setelah paruh pertama tahun ini selesai, aku akan memberimu liburan panjang di paruh kedua. Gunakan waktumu untuk mencari orang yang tepat, ucapnya tenang. Terima kasih banyak, Tuan Wiharja. Firdaus merasa bersyukur memiliki atasan yang begitu peduli dan pengertian. Di malam harinya, Kenzo menghabiskan waktu bersama Leon. Mereka bermain Rubik bersama, dan Kenzo menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Momen kebersamaan itu menguatkan hubungan mereka, menciptakan ikatan yang lebih erat. Bagi Shira, perhatian dan kasih sayang Kenzo terhadap Leon adalah salah satu alasan utama ia jatuh cinta. Baginya, hanya pria yang benar-benar mencintai anaknya yang bisa memenangkan hatinya. Ketika Shira memikirkan rencana pertunangan mereka setelah Natal, rasa gugup masih sesekali menghampirinya. Aku harus berbicara dengan ayah dalam 2 hari ke depan, gumamnya pada diri sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Leon lebih awal, Shira merasa sangat lelah. Ia berencana langsung tidur, tetapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Shira meraihnya dengan mata setengah terpejam, lalu melihat pesan teks dari Kenzo, yang ternyata dikirim dari kamar utama. Datanglah ke kamarku. Shira menatap ponselnya sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan itu. Saat ia mendorong pintu dan melangkah masuk, Kenzo sedang bersandar santai di kepala tempat tidur. Tidurlah di sini malam ini, ujarnya sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. Shira hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. Tidak, jawabnya tegas namun lembut. Kenzo menyipitkan mata, ekspresinya berubah seolah memperingatkannya. Aku tidak bisa tidur tanpamu di sini, katanya dengan nada rendah, penuh keyakinan. Shira hanya bisa menghela napas. Sifat keras kepala Kenzo terkadang membuatnya kewalahan. Memang, hanya karena dia sedang cedera, bukan berarti dia bisa seenaknya memaksanya begini. Namun, mengingat dokter telah menyarankan agar Kenzo beristirahat dengan tenang, Shira akhirnya menyerah. Baiklah, hanya malam ini, gumamnya pelan sambil berjalan ke sisi lain tempat tidur. Ia mengangkat selimut dan berbaring dengan hati-hati, menjaga jarak darinya. Namun, Kenzo segera menyadari bahwa tempat tidur yang biasanya terasa nyaman kini terasa terlalu besar. Shira sengaja tidur jauh darinya, dan itu membuatnya kesal. Dengan susah payah, ia mengalihkan pandangan ke arahnya. Kemari, ujarnya, suaranya rendah dan penuh tuntutan. Shira menoleh dengan mata indahnya yang berkilau. Ia menatapnya sebentar sebelum tersenyum kecil, nada genit terdengar dalam jawabannya. Aku sudah tidur di ranjangmu. Apalagi yang kau inginkan? Tanyanya, sengaja menggodanya.
Kenzo menyadari bahwa Shira sengaja menjaga jarak darinya. Rasa kesalnya meningkat, terutama saat ia mencoba menggerakkan kakinya yang cedera untuk mendekatinya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Shira buru-buru menghentikannya. "Jangan bergerak," ucapnya dengan nada tegas. Ia menuruti permintaan itu, tetapi dengan tatapan penuh tuntutan, Kenzo mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Mendekatlah. Kalau tidak, aku yang akan berpindah ke sisi kamu." Shira tidak punya pilihan lain. Ia bergerak sedikit lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak beberapa inci darinya. Sayangnya, itu masih terlalu jauh bagi Kenzo. Dengan santai, ia mengulurkan lengannya yang panjang, menarik Shira lebih dekat ke sisinya sambil berbisik lembut, "Tidurlah di sini, di dekatku." Akhirnya, Shira menyerah dan berbaring di sampingnya. Ia bergeser sedikit, dan Kenzo memanfaatkan momen itu untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya. Posisi itu membuatnya bisa memeluk Shira dengan nyaman tanpa menyentuh kakinya yang cedera. Dengan kehangatan yang mulai memenuhi ruangan, Kenzo menutup matanya, merasa tenang untuk pertama kalinya malam itu. "Aku benar-benar mengantuk," ujar Shira sambil memejamkan matanya, merasakan kehangatan tubuhnya perlahan menyeretnya lebih jauh ke dalam rasa kantuk. "Tidurlah," kata Kenzo lembut sambil menepuk bahunya, seperti menenangkan seorang anak kecil. Rasanya aneh bagi Shira, seolah dirinya benar-benar sedang dibujuk. Tak lama, ia menyerah pada rasa kantuk yang mendalam, memejamkan matanya dan tertidur dalam pelukan Kenzo. Sang pria pun ikut terlelap, tubuhnya bersandar santai. Udara malam yang lembab oleh embun terasa menusuk, tetapi kebersamaan mereka menciptakan kehangatan yang mengalahkan dinginnya suasana. Di malam yang sama, Livy memutuskan untuk mendatangi rumah Gilang. Saat Gilang membukakan pintu dan melihat Livy berdiri di depannya dengan tatapan penuh maksud, ia tak ragu mengajaknya masuk. Setelah mereka menghabiskan waktu bersama, Gilang segera mencari alasan untuk pergi. Ternyata, Nindya telah memanggilnya untuk menemaninya. Gilang tak kuasa menolak, meskipun ia sadar Livy akan menginap di rumahnya malam itu. Dalam pikirannya, ia berusaha menampilkan sisi terbaiknya untuk memenangkan hati Nindya, meskipun itu berarti meninggalkan Livy. Gilang memang lebih memilih berada di sisi Nindya. Wajah Nindya yang mengingatkannya pada Shira menjadi daya tarik yang sulit ia abaikan, bahkan ketika ia harus merendahkan harga dirinya untuk mendekatinya. Sebaliknya, Livy kadang bersikap kekanakan, dan hal itu sering membuatnya merasa terganggu. Keesokan harinya, malam Natal yang dinantikan tiba. Kenzo bertemu dengan wakil presiden dari perusahaan perencana pernikahan. Perusahaan tersebut menangani semua persiapan acara dengan teliti, terutama karena acara pertunangan itu memiliki kepentingan besar dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Diskusi mereka berlangsung serius hingga akhirnya, sekitar pukul 3 sore, kedua pihak mencapai kesepakatan. Semua detail acara diputuskan untuk dikerjakan setelah Natal. Sementara itu, Shira berdiri di depan jendela besar di lantai 2 rumahnya. Matanya mengamati tim perencana pernikahan yang tengah bersiap meninggalkan tempat itu. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan debaran di dadanya, lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi ayahnya. Sebelum sempat berkata apapun, Adam langsung menyela dengan pertanyaan, "Halo, Shira. Bisa tolong bawakan sesuatu untukku? Apakah Leon akan pulang untuk Natal besok?" Hari itu adalah momen reuni yang dinanti-nantikan, di mana setiap orang tua berharap anak-anak mereka kembali berkumpul untuk merayakan Natal bersama.
Ayah, aku akan menghabiskan Natal bersama keluarga Kenzo besok. Selain itu, ada hal penting yang ingin ku sampaikan, jawab Shira dengan nada serius. Apa itu? Tanya Adam, penasaran. Aku dan Kenzo akan bertunangan 2 minggu setelah Natal, ungkap Shira perlahan. Adam terdiam sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara keterkejutannya yang segera berubah menjadi kebahagiaan. Benarkah? Wah, kabar luar biasa. Selamat, nak. Serunya penuh semangat. Ayah, saat waktunya tiba, bisakah ayah menyampaikan kabar ini kepada keluarga kita? Pinta Shira. Tentu saja. Aku akan memberitahu mereka, tapi tidak akan mengundang terlalu banyak orang. Kita tidak begitu dekat dengan saudara jauh, jadi aku rasa cukup beberapa kerabat dekat saja yang hadir, balas Adam dengan antusias. Itu ide yang bagus, Shira menyetujui dengan lega. Tak lama setelah percakapan itu berakhir, Rahel naik ke ruang kerja Adam. Ia melihat wajah ceria suaminya dan langsung penasaran. Ada kabar baik, Rahel. Serunya. Shira akan bertunangan? Apa? Dengan siapa? Rahel tampak terkejut, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dengan siapa lagi kalau bukan Kenzo? Mereka akan bertunangan 2 minggu setelah Natal. Putriku akhirnya menikah, kata Adam penuh kegembiraan. Kebahagiaannya tak bisa disembunyikan, terutama dengan menantu seperti Kenzo yang ia yakini bisa membawa dampak besar bagi keluarganya. Ia pun membayangkan masa depan yang cerah, di mana perusahaannya akan semakin berkembang saat diteruskan kepada Shira. Jejak kecemburuan terpancar di mata Rahel, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di permukaan. Jadi, dia tersenyum pura-pura dan berkata, benarkah? Itu hebat. Shira sangat beruntung. Aku juga berpikir begitu, Adam mengangguk setuju. Yang tidak disadarinya adalah ketika istrinya menoleh, wajahnya berubah dingin dan kemarahan terpancar di matanya. Adam kini semakin mencintai Shira karena ia dapat mengandalkannya dalam hal apapun. Di matanya, tidak ada lagi Livy dan aku. Sejak Rahel dan Adam menikah, mereka tidak pernah akur satu sama lain. Hati Adam hanya tertuju pada rumah, dan ia hanya peduli pada dirinya sendiri dan putrinya. Ketika Rahel turun ke bawah dan hendak jalan-jalan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menelpon putrinya. Saat itu, Livy sedang berbelanja bersama Nindya. Livy tidak tahu bahwa orang yang telah menahannya sendirian di tempat Gilang malam sebelumnya adalah sahabatnya yang saat ini berdiri di sampingnya. Selain itu, kartu yang dipegang Nindya di tangannya adalah atas nama Gilang. Tanpa disadari, Livy telah berbagi pria dengan Nindya. Namun dia tetap memamerkan betapa Gilang mencintainya dan betapa murah hatinya dia padanya di depan Nindya. Di sisi lain, Nindya hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Livy tidak tahu bahwa dia bertingkah seperti badut di depannya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.